Ini mitos-mitos mengenai Miss P. Aduh, apa aja nih? Halo Neti, ketemu lagi bersama Amorosa. Bagaimana kabarnya? Baik, harus sehat, harus tetap semangat. Seperti Amorosa, semangat menemani kalian dengan video kali ini. Ditemani dengan si boneka. Pasti ada kalian yang komentar yang juliders semua ya, ada aja ya. Duh, jadi temani sama ini kemarinnya. Karena sama-sama gedut. Ya. Untuk kali ini para wanita dan para laki-laki yang sedang menonton video Ambu kali ini. Ini adalah mengenai mitos-mitos yang terjadi ataupun mitos-mitos membahas mengenai mitos di area Miss V. Nah, untuk kaum perempuan nih ya, tapi laki-laki juga boleh dong tahu ya, nggak apa-apa gitu kan. Salah satu mitos di Miss V adalah ketika kamu berbicara ataupun memikirkan apa sih mitos-mitos di Miss V itu. Yang pertama, kalian pernah lihat nggak kalau Miss V itu nih buat kaum laki-laki ya, kalau cewek sih pasti juga yang berani pasti melihat Miss V-nya sendiri ya, dengan cara entah pakai kaca atau apapun juga, pengen tahu gimana bentukannya yang punya sendiri gitu kan. Si Miss V itu kebanyakan warnanya lebih gelap loh dari kulit kita gitu kan ya. Kulit luar kita, padahal itu kan tersembunyi di dalam, tapi kenapa lebih gelap? Dan katanya kalau lebih gelap, warnanya lebih hitam, itu katanya Miss V-nya nggak sehat, kotor gitu. Enggak sayang, nggak kayak gitu ya, karena memang pada realitanya kebanyakannya kan si Miss V itu ditumbuhi oleh bulu-bulu ya sayangku ya. Dan ketika mungkin bulu-bulunya dicukur habis ya, akan tetap terlihat hitam gitu kan, karena ada bulu-bulu kecilnya itu juga. Kulitnya memang di situ lebih gelap, terkecuali ada yang katanya enggak semuanya gelap. Iya, enggak semuanya gelap kok, ada yang bersih, pink gimana gitu, mungkin itu yang dirawat ya, dirawat dengan si area selengkinya juga pun putih mulus, pink, menggoda, merona gitu kan ya. Itu ya yang dirawat, dan mungkin itu kemungkinannya ya satu untuk dinikmati oleh pasangannya ya. Yang kedua, memang ada itu adalah untuk bahan diperjualbelikan. Waduh, perjualbelikan Miss V kayak gimana? Ya maksudnya jasanya gitu kan. Kan dilihat biar enak nih, cantik dari atas packagingnya. Ini gede, ke bawahnya pun si Miss V-nya kan pink merona gimana kan, jadi tambah gairah tuh ya, jadi tambah gede tuh cari duitnya, bisa aja kayak gitu. Tapi yang jelas mitosnya adalah kalau Miss V itu kulitnya lebih hitam, betul, tapi mitosnya adalah kalau hitam itu kotor. Enggak, itu hanya warna kulit saja ya, tidak kotor. Yang kotor itu yang tidak dirawat, yang baunya nggak sehat, aromanya udah busuk apalagi gitu ya, itu yang nggak sehat, bukan dengan warna kulitnya. Itu mitos yang pertama. Kemudian mitos yang kedua, katanya kalau Miss V itu ketika malam pertama harus berdarah. Nah, itu mitos juga, nggak semuanya. Tidak semuanya si Miss V itu ketika berhubungan suami istri untuk pertama kalinya nih ya, dari prewi sampai jebol nggak berdarah, itu nggak perawan, nggak. Karena apa ya, yang namanya selaput darah ini tidak menutup semua sih ya, pasti ada celah, cuman ada yang sedikit merapat, ada yang apa ya, terbuka gitu kan ya. Terus ada ketebalannya juga berbeda gitu kan, mungkin yang agak susah itu yang agak tebal dan sedikit merapat, jadi akhirnya ada penerobosan masuk dan ada yang sobek dan terluka, yaitu ya darah sedikit keluar. Nah, jadi untuk kamu yang memang ketika berhubungan suami istri pertama kali nih ya, biasanya cowok ini mempermasalahkannya apa? Kamu waktu malam pertama sama aku kenapa sih nggak berdarah? Kamu pernah sama siapa? Nah, itu jangan sampai terlontar kalimat seperti itu gitu kan. Itu takutnya kalau perempuannya itu memang menjaga tapi tidak berdarah, nanti sakit hati, sama juga difitnah dong gitu kan. Belum pernah berhubungan dengan siapa-siapa, pertama kali dengan suami tidak mempercayai dan mencurigai.
Kan sakit gitu ya, sudah menjaga baik-baik dipersembahkan untuk suami dan dituduh sudah tidak prewi. Karena apa? Karena ketika diterobos tidak berdarah. Jadi itu mitos ya, sekali lagi mitos. Tidak selalu harus memerawani ataupun pertama kali berhubungan suami istri itu untuk perempuan harus berdarah. Enggak, sayangku ya, gitu. Jangan sampai ini jadi kalau masalah perawan memerawani ini selalu apa ya? Ini permasalahan yang amat sangat bermasalah lah ya. Ini tuh gitu kan. Masalah keperawanan ini gitu kan. Ya, jadi jangan terlalu dibesar-besarkan gitu kan. Untuk zaman sekarang apalagi lah ya gitu kan. Laki-laki kayaknya udah nerima deh kalau pasangannya memang udah tidak prewi lagi gitu kan. Lawang dianya juga belum tentu masih bujangan ya. Masih main layangan sendiri juga bisa, itu kan bujangnya hilang sama tangan. Ya. Nah, gitu. Jadi mitos ya. Ini yang ketiga. Suka sebel juga didengar-dengar kayak gini nih. Cina, kalau cewek itu kalau lagi berhubungan suami istri longgar katanya, rasanya itu biasanya sering dipakai dan banyak gonta-ganti laki-laki yang keluar masuknya katanya gitu. Kalau aku bilang itu enggak sih ya gitu kan, itu mitos lah. Yang namanya misfi itu elastis, mau masuk segede apapun juga masuk. Lawang kepala orok aja bisa keluar dari situ gitu kan ya. Jadi bisa membesar, bisa mengecil. Dan ketika memang terasa longgar, jangan difitnah nih, udah sering banyak dipakai laki-laki gitu kan ya. Enggak kayak gitu kan. Mungkin di sini ada PR untuk seorang perempuannya, gimana caranya biar terasa masih legit-legit gimana gitu kan ya. Nah, salah satunya caranya yaitu dengan melatih otot-otot misfi, otot-otot di dalam gitu kan ya, dengan caranya ya mungkin kalian juga udah tahu ya nanti ya, semua juga sudah tahu bahwasanya itu bisa dengan senam Kegel. Betul ya, jadi itu bisa kan, namanya Kegel itu mengencangkan otot-otot dari dalam, kita memainkan di situ gitu kan ya untuk meremas. Ketika si otot masuk kita remas, tarikan, itu kan akan jadi merasa sempit, padahal itu mainan otot kita aja yang bisa-bisanya kita kembangkan gitu ya, tekniknya begitu ada. Itu dengan senam Kegel. Mungkin kalian udah tahu lah ya senam Kegel itu harus seperti apa dan bagaimana caranya gitu kan ya. Dan ini sudah banyak dimanapun juga dibahas, dan pastinya ini di salah satu video Amburosa juga, yuk boleh direview, ada senam Kegel tuh seperti apa gitu kan ya. Nah, ini mitos yang sering terjadi di perempuan. Kemudian juga katanya kalau perempuan itu berbau katanya gitu kan ya di misfinya ini. Kalau aku bilang baunya seperti apa dulu gitu kan ya. Kalau baunya nggak enak ya itu kan kena penyakit ya gitu kan, ada penyakit di misfinya. Jadi untuk baunya seperti apa dulu. Kalau dibilang bau semuanya sama, enggak, itu mitos ya, karena setiap perempuan itu beda-beda gitu kan aroma dari khas misfinya, walaupun sama misfi gitu kan, tapi baunya ya berbeda dengan cara perawatannya. Kalau khasnya sih ada gitu kan ya, khas misfi itu ada yang bila tercium oleh laki-laki itu akan mendatangkan gairah gitu kan ya, gitu kan, menaikkan libido gitu kan ya, itu sudah pasti. Tapi untuk setiap orang itu berbeda, tidak akan sama baunya gitu kan ya. Jadi mitos ya, kalau berbaunya itu ya sama, enggak lah ya, berbeda-beda gitu. Nah, makanya untuk kalian semua dari 1 sampai 4 tadi ya, mudah-mudahan ada sedikit pencerahan, apalagi masalah keperawanan gitu kan ya. Itu jangan sampai jadi permasalahan, karena yang 4 ini tadi kita bahas itu ada mitos dan mitos begitu ya. Oke, mudah-mudahan bisa diterima dan disimak dan dicerna baik oleh kalian semua, mudah-mudahan ya. Bisa ada yang dikutip, yang baiknya diambil, yang buruknya jangan. Tapi yang jelas, yang pasti dukung selalu video Amburosa. Caranya seperti apa? Seperti biasa, like, comment, share, subscribe, komentar, oke. Dan satu lagi, jangan lupa tekan loncengnya biar setiap ada video yang terbaru dari Amburosa, notifikasinya hadir buat kalian semua. Jadi see you next video and bye-bye.